Oke, selamat siang. Baru 4 orang ya. Kita tunggu beberapa menit lagi. Bintang, Kalea, Lisander, Jesse. Oke, di psikologi sudah cukup banyak yang mengumpulkan. Oke, Lisander sudah. Ini Gracia. Oke, Gracia yang level atas belum. Oke, yang sudah masuk, apa ada kesulitan mengerjakan tugasnya sampai spelling bee kemarin? Ini S siapa ya? Oke, saya tampilkan dulu berarti. Oke, ini contoh yang sudah mengumpulkan ya. Ini Christina Maharani, ini Gracia. Gracia ini yang di screenshot baru yang level 6, spelling bee saja. Yang saya lihat yang sebelumnya ternyata nggak ada. Jadi ini screenshot kurang lengkap. Oke, ya kelas 6A sudah 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ya, ada Banyu Damai, Jesse, Michael, Lisander, dan Gracia. Walaupun Gracia belum komplit ya. Kemudian untuk kelas sebelahnya, kelas ini 6A sudah, sekarang yang 6B. 6B yang sudah mengumpulkan Alvara, kemudian Karissa, Dylan, Jocelyn Fontresia, Kalia, dan Nares. Oke, Fidel belum ya berarti ya. Oke, Bintang, Fidel, kemudian yang ada di Zoom ini berarti Penny juga belum, Aurel belum, Winnie juga belum. Ya, oke. Mungkin minggu kemarin harusnya ada yang sudah join ya, ada Penny masuk di kelas Zoom, cuman belum mengumpulkan. Oke, nanti untuk tugas saya tambah 1 minggu lagi ya, yang level 1 sampai level 6, sampai spelling bee seperti minggu kemarin. Kemudian nanti yang sudah mengumpulkan bisa lanjut sampai level 10. Ya, sampai level 10. Nah, saya akan mengulang, ini kebetulan banyak yang minggu kemarin nggak masuk ya. Oke. Saya akan ulang sekilas. Oke, saya share screen dulu. Ya, jadi untuk beberapa minggu ini ya, nanti tugasnya adalah kita belajar yang namanya computational thinking. Nah, computational thinking itu adalah bagaimana cara kita berpikir seperti layaknya sebuah komputer. Ya, jadi komputer itu kalau kita kasih perintah, dia akan menjalankan perintah tersebut berdasarkan urutan tertentu atau aturan tertentu. Nah, aturan atau proses tersebut yang akan kita pelajari. Oke, minggu kemarin saya sudah menyebutkan contohnya ada 2 macam. Yang pertama disebut urutan atau sequence. Yang kedua namanya perulangan atau looping. Itu yang sering kita gunakan sih sebenarnya, cuman kita kadang tidak terlalu sadar bahwa kita melakukan hal tersebut. Oke, nah kemudian untuk tugas itu kita menggunakan situs atau laman kode.org.
kode.org. Ya, kita bisa buka lewat Google, kode.org seperti ini. Bisa pakai laptop, bisa pakai komputer, bisa pakai HP. Ya, cuman kalau HP nanti ketika awal kita masuk akan ada keterangan bahwa kunci rotasinya harus dimatikan. Jadi kalau HP-mu itu kan sekarang rata-rata dikunci rotasinya biar tetap tegak atau portrait ya. Nah, di kode.org ini dia mintanya halamannya berbentuk landscape atau mendatar sehingga kunci orientasinya harus dimatikan terlebih dahulu sehingga tampilan halamannya bisa berbentuk landscape. Nah, setelah itu, setelah terbuka situsnya ini, kode.org, kemudian kita masuk menggunakan akun yang sudah kita buat, atau daftar dulu juga boleh. Gitu ya. Nah, kita klik tulisan masuk yang ada di pojok kanan atas. Oke, saya akan menunjukkan cara kalau kita misal mau mendaftar ya, mendaftar, itu yang diklik adalah ini, buat sebuah akun, yang warnanya biru ini, diklik. Kemudian nanti kita tinggal memasukkan alamat email dan kata sandi. Kata sandinya 2 kali ya, diulang. Jadi atas dan bawah sama. Nah, email yang di sini itu boleh email yang tidak asli ya, tidak bukan email yang ada di HP-mu, tapi kamu boleh mengarang sendiri. Ini contoh beberapa waktu yang lalu saya menggunakan ini. Contohnya ini, sdkimagelang01@gmail.com. Atau ini angelika.sdki@gmail.com. Kedua email ini bukan email beneran, jadi nggak ada emailnya ini. Ya, ini cuma dipakai untuk login di situs kode.org saja. Kemudian kata sandi usahakan yang kamu selalu ingat. Jadi jangan sampai lupa password karena emailnya ini tidak asli. Kalau kamu lupa password, kan situs ini akan mengirimkan email ya ke email yang tertulis di sini. Padahal emailnya ini email bohongan. Jadi nanti tidak akan sampai. Gitu ya. Jadi usahakan kata sandi tidak lupa. Kalau yang kemarin itu saya buat sama persis dengan alamat emailnya. Jadi kalau password emailnya angelika.sdki@gmail.com, passwordnya saya buat jadi angelika.sdki. Seperti itu. Jadi tidak lupa. Nah, nanti setelah ini ada pilihan lagi kamu pelajar atau siswa. Tinggal dipilih ya salah satu. Kalau misal pelajar ya dipilih pelajar. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalkan ada nama sekolahnya apa, negaranya apa. Kemudian kalau kamu nanti pilih siswa, kamu ditanya umurnya berapa. Ya, cuma seperti itu. Nanti kamu sudah punya akun di kode.org. Nah, kalau yang pakai HP atau di laptopnya ada email, ada emailnya yang terhubung, kita tidak usah membuat akun seperti ini, kita cukup langsung pakai pilihan masuk. Ya, saya ulangi, kalau dari halaman depan, ya, tinggal pilih yang lanjutkan dengan Google. Ya, lanjutkan dengan Google yang warna merah di sebelah kanan ini. Kalau kita klik, nanti akan diarahkan seperti ini. Nah, di laptop saya, khususnya di browser ini, saya punya akun ini, paksamsam@gmail.com. Nah, ini tinggal diklik. Nah, keuntungan kalau kita login atau masuk, nanti proses yang kita lakukan sebelumnya itu akan terus tersimpan, sehingga kita tinggal melanjutkan saja. Ya, jadi tidak harus mengulang dari awal. Oke, saat ini Fidel bertanya, sudah buka terus mengerjakan apa ya Pak? Nah, mengerjakan kilat pre-reader level 1 sampai 6. Oke, nah tampilannya seperti ini. Ya, ada tulisan dashboard saya. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu ada bagian yang tulisannya temukan kursus. Ini ya, temukan kursus. Kita klik di sini, temukan kursus. Maka yang pertama kali muncul adalah seperti ini. Nah, perhatikan Fidel tanya, yang dikerjakan yang mana? Yang di sebelah kiri. Yang tulisannya Kilat Pre-Reader. Ya, Kilat Pre-Reader 2019. Ini nanti ada beberapa versi ya. Ada yang versi 2020, ada yang 2021. Nah, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita diklik di sini, di Kilat Pre-Reader. Kemudian, nah kalau saya login, maka setiap
soal yang sudah saya kerjakan itu akan ditandai dengan warna hijau. Ya, ini sudah saya kerjakan sebagian besar, cuma tinggal di bagian bawah sini yang belum. Ya, pertempuran besar dengan event 4, 5, 6, 7, 8, kurang ini 4, kurang 5 yang di bawah sini. Nah, yang dikerjakan mana? Yang dikerjakan adalah bagian yang urutan, yang paling atas. Ya, urutan itu ada 6. Ya, yang pertama cara belajar drag and drop, kemudian pengurutan, pemrograman dengan Angry Bird, pemrograman dengan Ray dan BB8, BB8, kemudian ada pemrograman dengan pemanen, ya, pemanen, harvester, kemudian ada spelling bee. Nah, masing-masing ini ada soalnya. Ya, nomor 1 ada 12 soal, nomor 2 ada 7 soal, dan seterusnya. Nah, minggu kemarin sudah saya jalankan yang di bagian awal-awal ya. Nah, nanti yang minggu lalu tidak ikut dan pengen mengulang, itu nanti bisa membuka rekamannya. Rekamannya sudah saya upload di channel YouTube saya. Ya, cari aja yang minggu lalu diuploadnya, minggu lalu atau 2 minggu lalu. Itu temanya sama semua. Kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6, itu materinya hampir semuanya mirip. Jadi tinggal buka salah satu, kemudian dilihat yang bagian cara mengerjakan di bagian awal-awal ini. Nah, sekarang kita akan mencoba, membuka salah satu ya. Kalau 1 dan 2 sudah bisa, sekarang kita akan coba yang nomor 3. 3, 4, 5, 6. Nah, nanti saya akan menunjuk paling tidak ada empat orang ya. Nanti silakan menjawab berdasarkan tampilan yang ada di bagian di komputer saya ini. Kemudian langkahnya harus seperti apa. Nah, nanti yang saya tunjuk adalah yang sudah mengumpulkan gitu ya. Jadi pasti sudah bisa. Oke, saya akan membuka yang nomor 3 dulu. Yang mudah saya ambil level 8. Oke, ini sudah ada ya isinya, saya buang dulu. Oke, sekarang saya tanya yang sudah pernah. Oke, Jesse. Jesse bisa dibuka mikrofonnya, terus dijawab ya. Di tahap ketiga, pemrograman dengan Angry Bird ini diminta kita menggerakkan Angry Bird-nya, burung yang warna merah, ke babi yang warnanya hijau. Nah, kalau menurut Jesse, blok apa yang harus dimasukkan ke program ini? Jesse ada? Oke, kayaknya tidak ada. Kemudian saya coba Lisander. Lisander. Oke, Lisander juga tidak ada. Kemudian Risa. Karisa sudah mengumpulkan ya. Ya, oke, Karisa juga tidak menjawab. Ya sudah, saya kasih contoh aja. Jadi kalau untuk menggerakkan burung ini ke babi yang warna hijau, kita butuh bergerak ke kanan satu, kemudian turun ke bawah satu. Ya, saya gerakkan ke kanan satu, lalu turun satu. Ya, jadi cukup 2 blok ini saja, ke kanan dan ke bawah. Kemudian kalau sudah, kita tinggal menjalankan. Sebelah kiri ini ada tombol segitiga yang tulisannya jalankan ya. Ini tinggal dipencet. Nah, maka langkah ini sudah selesai, gitu ya. Jadi saya nulisnya 2 baris kode, kemudian sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan ke level yang berikutnya, nomor 9. Nggak terlalu sulit. Nah, kita sekarang belajar perulangan. Ini saya hapus. Nah, kalau menggerakkan burung ini ke sebelah kanan sampai tepat di atas babinya ini, kita butuh melompat sebanyak 4 kali. Ya, 1, 2, 3, 4.
Taunya 4 dari mana adalah dari kotak-kotak yang ada di sekitarnya ini. Ya, posisinya di sebelah sini. Kalau mau sampai di ujung sini berarti dia harus 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa menuliskan kodenya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya, ke kanan 4 kali. Bisa saya tulis seperti ini. Ya, ke kanan 4 kali bisa seperti ini. Kalau saya jalankan, ya, seperti itu bisa. Atau saya persingkat. Saya persingkat. Ini saya klik mainkan kembali ya. Nah, lalu ini saya klik kembali ke awal. Oh, tadi Jesse menjawab ke timur 1 langkah, ke selatan 1 langkah. Ya, itu yang tadi ya. Oke, kemudian yang ini. Yang 4 ini, kalau saya ringkas, saya bisa pakai yang namanya perulangan. Perulangannya bagaimana? Ini kan ada ke kanan 4 kali. Ini saya bisa rubah jadi seperti ini. Ini 1, kemudian anak panah ke kanan 1, seperti ini. Ya, ini saya hapus dulu. Ini kan 4 kali ya. Saya hapus, ini saya letakkan di sini. Kemudian di bagian atas ada tulisan ulangi, terus ada angka 3. Nah, ini angka 3-nya saya ganti 4. Artinya saya akan melakukan perintah ke timur ini sebanyak 4 kali. Jadi bloknya cuma 1, tapi akan diulang 4 kali. Ya, kalau ini saya jalankan, nanti hasilnya pasti sama seperti yang tadi 4 timur ini tadi ya, 4T. Oke, cukup mudah ya perulangan. Jadi cuman mengganti bloknya menjadi ulang. Nah, ini contoh seperti yang sudah saya lakukan ini ya di pertanyaan ke-10. Ini saya butuh ke kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4. Oh, sorry, 4 kali. Karena ini nggak di pojok ya, 4 kali. Kemudian ke atasnya juga 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi saya tulisnya seperti ini. Ulangi 4 kali utara, ulangi 4 kali timur. Jadi dia akan naik dulu 4, kemudian ke kanan. Nah, untuk soal nomor 10 ini, kalian bisa berkreasi sendiri ya. Ada yang mau ke atas dulu baru ke kanan boleh, ada yang mau ke kanan dulu baru ke atas boleh. Bolak-balik bisa. Keduanya nanti akan sampai di sini. Oke, cukup jelas ya. Oke, kita jalankan. Nah, kalau misalkan kita pengen ini sudah mudah, saya pengen lompat ke level yang lain, kita bisa klik lagi di kode titik kode yang pojok kanan kiri atas ini, diklik, kemudian kita pilih yang ini, temukan kursus lagi. Oke, kemudian Glad Reader. Nah, sekarang ini ini Fidel ya, Fidel bertanya, Pak, aku bingung yang tahapan kedua. Oke, Fidel bisa mikrofonnya dibuka? Ya. Ya, yang mana Fidel? Yang Pengurutan dengan skret ini? Yang nomor berapa? 2. Ini yang nomor 2 gini. Yang kedua nomor 2. Oke, buka ya. 2 yang kedua. Nah, oke, ada keterangannya seperti ini ya. Untuk membawa skret ke biji akon, pasang blok kanan ke bagian bawah, blok lalu tekan run, gitu kan. Nah, jadi di sini di tahap kedua ini ada 2 karakter ya. 2 karakter. Yang pertama ini namanya skret, hewannya yang ada di film Ice Age itu. Kemudian yang kedua adalah biji akon. Biji akon ini adalah sesuatu yang dicari-cari terus gitu ya. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini kan ada berapa ini? 4 kali 4 ya, 16 kotak. Tapi posisi si hewan ini ada di sebelah kiri dari biji akon. Artinya kita cukup menggerakkan dia ke kanan 1 kali, sudah ada di atas sini. Gitu kan? Nah, ini sudah ada
pasangannya di sini. Ya, ini apa, ke timur, ke kanan sekali. Nah, yang harus dilakukan apa? Cukup mengklik tulisan jalankan. Karena ini sudah dibuatkan gitu ya. Istilahnya kita cuma mencoba. Ya, tidak ada blok lain yang bisa dipakai, cuman blok ke kanan ini. Maka ini sudah kita tempelkan di tulisan ini ketika dijalankan. Saya cukup klik jalankan. Maka scratch-nya sudah langsung bergeser ke kanan. Ya, jadi cuman simple ya. Jadi jangan bingung ini suruh ngapain. Ini sudah disediakan. Kalau tadi seperti contoh di saya tadi kan di sebelah sininya ada banyak tombol-tombol yang bisa dipakai. Nah, itu tinggal dipasang. Tapi kalau ini sudah disiapkan seperti ini ya, kita cukup klik jalankan saja. Gitu. Ya, oke Fidel, bisa sambil melanjutkan ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Tadi kan sudah nomor 3 ya, sekarang kita ke nomor 4. Oke, Angry Birds sudah. Sekarang yang nomor 4, pemrograman dengan Ray. Oke, sekarang saya langsung ke nomor 11. Oke, ini saya hapus. Nah, di tahapan 4, ini diminta menggerakkan robot, ya, menggerakkan robot ini untuk mengambil tumpuan besi yang ada di seputar peta ini. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menggerakkan ini sama seperti tadi, ya kita bisa bergerak ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah dan sebagainya. Yang penting sampah atau besinya ini terlewati, ya kelewatan nanti otomatis dia akan mengambil. Nah bedanya di tahap keempat ini kita dibatasi maksimal adalah 9 blok, 9 ini saja. Ya boleh pakai yang ulangi juga sebenarnya. Nah kalau menurut kalian kira-kira dia harus bergeraknya seperti apa? Oke, ada yang bisa memberikan pendapat dulu? Sebelum nanti saya menunjukkan cara memasang kodenya. Ke utara 2 kali. Ke utara 2 kali, saya pasang dulu ya. Ke utara 2 kali, ke utara 2 kali, begini. Lalu? Ke barat 2 kali. Ke barat 2 kali. Lalu? Ke utara 2 kali. Ke utara 2 kali. Ke barat 2 kali. 2 kali. Pas ya, 9 blok. Ya, ke utara 2 kali, ke barat 2 kali, ke utara 2 kali, ke barat 2 kali. Kita jalankan. Ya, pas ya. Cuman ini masih maksimal. Ya, 9 blok ini maksimal. Adakah yang bisa memberikan yang lebih singkat daripada 9 blok ini? Ini betul, jawaban ini betul. Ya, ke utara 2 kali, ke barat 2 kali, ke utara 2 kali lagi, ke barat lagi 2 kali. Cuman ada yang lebih singkat lagi. Ya, ini saya klik lagi kembali ke awal biar kelihatan. Nah, adakah yang punya cara yang lebih singkat dibandingkan 9 blok? Ya, ini 9 blok memang batasnya ya, kita boleh 9 blok, tidak masalah. Cuman apakah ada yang punya trik atau cara lain sehingga ini lebih singkat programnya? Ini berarti ada berapa baris ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 baris ya. Oke, ada yang punya cara singkat? Oke, kalau masih bingung, saya tunjukkan ya. Di sini ada beberapa yang diulang. Ya, pertama kita lihat ke utara 2 kali, berarti perintah utara dijalankan 2 kali. Ya. Kemudian yang di bawahnya ini bergerak ke barat 2 kali. Ini berarti diulang juga ke barat, diulang sebanyak 2 kali. Kemudian kalau kita lihat secara lengkap, coba saya perkecil.
Bisa. Oke. Oh, bisa. Nah, kalau kita perhatikan lebih seksama lagi, 1, 2, 3, 4 diulang lagi di 5, 6, 7, 8. Betul ya? Atas-atas, kiri-kiri, diulang lagi. Atas-atas, kiri-kiri. Berarti ada sesuatu yang bisa diulangi lagi. 4 blok di atas itu diulang sebanyak 2 kali. Betul? Betul. Nah, sekarang saya akan mengubah ini menjadi lebih ringkas. Ya. Pertama kita buat dulu yang atas. Ke atas 2 kali. Berarti saya bisa pasang ini, begini. Ini nanti saya ganti 2 kali ya. Ke atas 2 kali. Kemudian ke kiri 2 kali. Berarti saya pasangin lagi. Ke kiri. Kiri 2 kali. Nah, ke atas 2 kali, ke kiri 2 kali. Ini sudah 4 baris yang ini menjadi seperti ini. Nah, lalu ini akan saya ulangi sebanyak 2 kali lagi. Ya, akan saya ulangi sebanyak 2 kali. Saya pasangkan ini ulangi lagi di sini. Begini. Lalu ini saya buat jadi 2 kali. Ya, coba ya, ini saya buang. Ini saya tempelkan. Jadi ke atas 2 kali, ke bawah 2 kali, lalu diulang lagi sebanyak 2 kali. Oke, kita coba ya. Oke, coba dipahami dulu ya. Oke, cukup bisa dipahami? Atau ada yang merasa, oh kok aneh ya Pak, kok bisa seperti itu? Kalau kita perhatikan tadi waktu ini akan mulai bergerak gitu ya, ini blok yang dieksekusi atau blok yang dijalankan itu akan diberi tanda warna kuning. Ya, kalau tadi kita perhatikan, kalau ini saya klik jalankan, maka tombol ini warna kuningnya 2 kali, lalu baru yang ini 2 kali, kemudian karena ini diulang, maka yang atas lagi jalan lagi 2 kali, yang ini jalan lagi 2 kali. Jadi ini adalah perulangan di dalam perulangan yang lain. Gitu ya. Kalau kita perhatikan area kerjanya yang tadi 9 jadi cuma 6. Oke, berkurang ya. Nah, kalau semakin ringkas itu artinya komputer berpikirnya akan semakin cepat. Ya. Jadi kalau perintah-perintah di komputer itu semakin ringkas, maka komputer akan menjalankannya lebih cepat, lebih mudah, sehingga proses kerjanya tidak jadi berat. Ya, kalau kita rasakan misalkan ya, kalau di komputer misalkan kita buka beberapa program sekaligus, itu komputernya seakan-akan jadi lemot gitu ya, jadi lambat. Nah, itu karena program-program tersebut dieksekusi atau dijalankan secara bersamaan. Nah, beda halnya kalau misalkan itu dalam sebuah kelompok yang lebih sedikit. Jadi misalkan kalau saya buka Google Chrome-nya 5, atau di dalam Google Chrome saya buka tab-nya 5, itu akan lebih cepat yang tab 5 dibandingkan dengan Google Chrome-nya ada 5 berjejer di bagian bawah layar gitu ya. Oke, ini untuk yang tahap keempat. Adakah yang mau bertanya lebih dahulu sampai di sini? Atau sudah cukup mengerti? Oke, kita coba yang terakhir ya, di tahap 4, satu soal lagi, yang level 12. Oke, ini, nah ini ada variasi ya, variasi bergerak. Oke, saya buang. Oke, sekarang ini dibatasi 14 blok. Siapa yang mau mencoba menjawab? Bagaimana caranya mengambil ke seluruh objek yang ada di sini?
Dan Pakai pengulangan enggak? boleh, pakai pengulangan boleh, tidak juga boleh. Sebaiknya pakai pengulangan. Yo, siapa mau mencoba? Yo, yang cewek-cewek, Belinda, Nares, Aurel, Risa, mau mencoba? Ini kan sudah pernah dijalankan kemarin ya, sudah mengumpulkan ya. Ya, yang sudah mengumpulkan harusnya pasti sudah tahu jalannya, tahu caranya. Paling tidak dijawab sama persis seperti yang kemarin dulu nggak apa-apa. Ke timur 2 kali? Timur 2 kali. Mau perulangan atau enggak? Ya, pakai aja. Ya, pakai perulangan ya. Ini gini. Kemudian ke timur 2 kali ya. Berarti ulangnya saya ganti 2. Oke, terus Ke barat 2 kali? ke barat 2 kali. Berarti saya perulangan juga. Begini, ini 2 kali. Terus ke barat. Gini. Ke selatan 2 kali? Ke selatan 2 kali. 2 kali ke selatan. Ini ya, selatan. Ke utara 2 kali? Ke utara 2 kali. Ke utara ini 2 kali. Ke barat 2 kali? Ke barat 2 kali. Ini 2 kali ke barat ini ya, barat. Ke utara 2 kali? Ke utara 2 kali. Ke utara. Sudah? Atau ada lagi? Sudah. Sudah. Ini 13 dari 14 berarti ya hampir mepet gitu ya, hampir maksimal. Oke, kita jalankan ya, coba ya. Nah, oke. Nah, bisa ya, kita pakai seperti ini boleh. Ini 13 dari 14. Apakah ada yang punya lebih ringkas daripada 13? Jadi ini perintahnya cuma disuruh mengambil loh ya. Jadi tidak ada syarat khusus. Ya, nggak ada syarat khusus. Kalau tadi kan ke kanan, balik, turun, balik, kiri, atas gitu kan. Nah, tidak ada aturan untuk kembali ke posisi awal sebenarnya. Jadi ini bisa lebih ringkas kalau kita cuma jalan ke kanan, turun, ke kiri, naik. Gitu kan? Boleh kan? Nggak ada aturannya harus kembali ke posisi awal. Tapi ini jadi panjang karena dibuat untuk kembali ke titik awal sini lagi. Nah, sekarang kita coba kalau nggak balik ya, nggak balik ke tengah ini. Nah, saya hapus. Oke, saya manfaatkan beberapa ya. Ke kanannya diambil, kemudian ke bawahnya juga diambil. Ini saya buang. Jadi ke kanan 2, ke bawah 2, betul. Terus ke kirinya 1, 2, 3, 4. Ke kirinya sebanyak 4. Berarti ini saya hapus. Oke, ini saya ambil. Ini saya hapus sana. Nah, ke kanan turun 2, ke kirinya 4, 1, 2, 3, 4. Ini saya akan jadi 4. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4. Oke, 4 juga. Oke, tadi kan 13/14 ya. Ini 9/14. Jadi lebih ringkas. Oke, kita perhatikan ya. Urutannya jadi seperti ini. Ke kanan 2, ke bawah 2, ke kiri 4, ke atas 4. Ya, kalau ini dijalankan hasilnya adalah ya.
Sama ya, hasilnya sama, cuman ini lebih ringkas. Ya, jadi jawaban yang tadi betul, tidak salah, karena memang dibatasinya cuman maksimal 14. Tadi pakainya 13 itu sudah ringkas. Cuman ini lebih ringkas lagi jadi 9. Oke. Nah, itu yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain adalah proses berpikirnya, proses membayangkannya harus seperti apa, gitu ya. Jadi tujuannya sama, cuman berpikirnya arahnya yang berbeda. Oke, nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah. Jadi tetap tujuannya tercapai, lalu masih tetap sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan. Ini batasnya 14, tadi pakainya 13, lebih sedikit, tetap tidak masalah. Oke, sekarang kita lanjut ke yang tahap berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat, bisa langsung open mic ya, open mic, terus langsung bertanya. Oke, tadi sudah sampai ke 4. Ya, perorganan dengan Ray, kemudian sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5 kita coba nomor 14. Oke, nah ini sedikit berbeda. Ya, ini saya hilangkan dulu. Nah, di sini itu ada 2 perintah yang harus dilakukan. Jadi bergerak ke atas jagung, lalu diberi perintah ambil. Kalau nggak ada perintah ambil, berarti jagungnya tidak diambil, cuma dilewati saja. Ya, kalau tadi yang pemrograman dengan Angry Bird, dengan Scratch, lalu dengan robot yang barusan, itu cukup dilewati saja. Sekarang kita diminta untuk menambahkan satu perintah, yaitu ambil. Gitu ya. Jadi bergerak ke atas jagung, lalu ambil. Kalau nggak ada perintah ambil, berarti misinya belum selesai. Gitu ya. Nah, di sini ada orang, ada 3 buah jagung, berarti nanti pasti akan menggunakan 3 kali perintah ambil. Nah, sekarang silakan siapa yang mau mencoba mengerjakan tahap 5 ini. Tahap 5 nomor 14. Yang cewek-cewek boleh mencoba ya. Tadi baru Jessie. Ini ada Jessie, ada JC. Nah, coba JC, mau mencoba? Oke, Aurel. Ke selatan pakai ulangi 2 kali, ke barat 1 kali. Nah, ini Aurel tulisnya di chat ya. Kita coba ya, ke selatan 2 kali, begini. Oh, pakai ulangi 2 kali, berarti begini. Ini. Lalu ke barat 1 kali. Begini Aurel, maksudnya. Ke selatan pakai ulangi 2 kali, ke barat 1 kali. Nah, kalau ini cuman, nah ya, kalau ini artinya si orang ini dia akan cuman berjalan saja. Jadi ke selatan 2 kali, ke barat sekali, itu berarti cuma dilewati, jagungnya belum diambil. Nah, tadi kan saya memberikan tambahan informasi ya bahwa setelah bergerak sampai di atas jagung harus diberi perintah ambil. Nah, ini tinggal kita modifikasi sedikit. Yang dijawab Aurel sudah betul, ini untuk proses jalannya. Sekarang tinggal menambahkan proses ambil. Nah, kita tinggal sisipkan aja ambil ini ke bagian bawah selatan. Artinya, bergerak ke selatan dulu, lalu ambil, terus diulangi lagi. Bergerak ke selatan lagi, lalu ambil. Kemudian ke barat, lalu ambil lagi. Nah, berarti ini ada 3 kali perintah ambil. Yang satu itu dalam perulangan, yang satu di luar. Ya, ini 6 dari 7 blok, berarti ini sudah cukup ringkas. Ya, kalau ada yang bisa lebih ringkas dari ini, berarti lebih istilahnya bisa meringkas lagi, gitu ya, lebih canggih lagi. Oke, sekarang ini coba kita jalankan. Oh, ini saya Steven. Oh ya, oke, coba dijalankan ya. Nah, itu ya. Jadi Aurel tadi sudah menjawabnya betul, cara melangkahnya, cara berjalannya, yang belum adalah cuma tinggal menambahkan bagian ambil. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yang nomor 15. Oke, ini saya hapus juga.
Jadi kalau sudah pernah menjalankan, nanti dikembalikan ke situ lagi akan muncul lagi gitu ya. Oke, sekarang siapa yang mau mencoba ini? Ya, akan mengambil 4 buah jagung yang ada di depannya seperti ini. Ini area kerjanya tidak dibatasi, cuman usahakan yang paling singkat. Oke, boleh langsung open mic terus bicara ya, daripada nulisnya nanti kelamaan. Lalu tidak harus pakai barat, utara, timur, selatan ya, langsung bawah atau kanan atau kiri gitu lebih gampang. Ini utara, selatan, timur, barat ini kan mirip seperti pelajaran IPS ya, ada mata angin. Utara, barat, timur, selatan. Oke, ada yang mau mencoba? Ini sudah ada 15 orang ya, berarti harusnya lebih banyak yang bisa menyampaikan pendapat. Pakai pengulangan ya. Ya, semua pakai pengulangan ya, biar lebih singkat programnya. Kodenya lebih singkat. Oke, Steven lagi boleh. Ke timur 2 kali. Pakai perulangan. Oke, Ya. ini ke timur 2 kali. Ya, terus Lalu ambil. lalu ambil. Ambilnya di dalam perulangan atau tidak? Tidak. Tidak. Terus Terus ke selatan 3 kali. pakai perulangan ya. Ya. Ini ke selatan. Lalu ambil di pengulangan. Ambilnya di pengulangan di bawah selatan Ya. gini ya. Ya. Ya, ini akan bergerak ke timur 2 kali, terus baru ambil, betul ya, nggak diulang. Kemudian dia akan ke selatan sekali, ambil, ke selatan lagi sekali, ambil, ke selatan lagi sekali, ambil, sebanyak 3 kali. Oke, kita coba. Nah, oke, gitu ya, betul ya. Ini Steven nulisnya 6 baris kode, jadi cukup singkat. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang lebih ringkas daripada ini? Kayaknya nggak ada ya. Ini yang paling singkat sepertinya. Oke, itu ya. Sekarang yang spelling bee, yang terakhir. Spelling bee sebenarnya gampang sih, cuman kalau di sini nanti akan muncul keterangan bahwa spelling bee itu tidak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita harus menyesuaikan. Gitu ya. Oke, spelling bee yang nomor 8. Nih, ini kan tulisannya maaf, tahap ini tidak tersedia dalam bahasa Anda. Pasal ini campuran kata-katanya pakai bahasa Inggris dan karakter yang tidak bisa diterjemahkan saat ini. Ya, ini Anda bisa lanjut ke tahap 7, tapi kita mau coba ini ya. Ini kan bahasa Inggris, kan pasti kelas 6 bisa bahasa Inggris ya. Oke, saya hapus. Nah, si lebah ini diminta untuk mencari kata above. Above, ya, above itu artinya di atas. Nah, above ini tulisannya mana? Kalau dari posisi lebahnya di sini, A-nya pasti ini ya. A, B, O, V, E. Berarti nanti jalannya seperti ini. Turun, turun, kanan. Ya. 2 kali turun, sekali ke kanan, sekali turun, sekali kanan. Ya. Ada yang bisa membuat urutannya? Dibatasi 6. Yang selain Steven ya, coba ya. Ada yang bisa? Aku, Pak. Ya, oke, coba. Ke selatan pakai ulangi 2 kali. Selatan pakai ulangi 2 kali. Ini tanda tanya bisa diganti ya, dari 2. Terus? Ke timur 1 kali.
ke selatan, 1 kali. terus ke timur. Nah, ini tidak pakai perulangan semua ya, karena dia cuma jalannya sekali-sekali. Ini ke selatan 2 kali, timur. Ya, kita coba. Nah, cukup mudah ya. Ini Aurel tadi pakai 6, 6/6, pas. Ada yang bisa lebih singkat daripada ini? Kayaknya nggak ada ini. Pasti ini yang paling singkat sepertinya. Ya, oke ya. Ini yang tersingkat. Sekarang yang terakhir di nomor 7 berarti. Oke, saya hapus juga. Oke. Sama ya, ini cari kata below. Oke, sekarang langsung mencoba saja. Saya tidak menentukan tulisan below-nya ada di mana gitu ya. Sekarang silakan mencoba dicari BELOW, kemudian langsung kodenya apa? Nanti saya yang pasang di sini. Ini yang sudah buka mic. Fidel mau coba? Oh, Stephen. Ayo yang lain. Ini yang sudah. Oh, Fidel. Fidel buka mikrofon toh. Ya, dicoba Fidel. Atau bintang. Ke timur 1 kali, Timur sekali. Terus ke utara 1 kali, utara sekali. ke timur 1 kali, Hmm. ke utara 2 kali. Utara 2 kali. Saya pakai perulangan ya. Utara 2 kali. Terus? Sudah. Sudah. Oke, kita coba ya. Mencari kata below. Ya, sip. Betul ya. Cukup mudah ya. Ini juga pakainya sama seperti tadi, 6 dari 6. Dan ini sepertinya juga yang paling ringkas. Nggak ada cara lainnya. Below, B-nya ke mana lagi, cuma arahnya ke sini. Satu-satunya. Nggak ada bagian lain yang arahnya ke below. Oke, Fidel izin. Ya, silahkan. Nanti tugasnya sampai level 10 ya, Fidel. Dilanjutkan. Oke. Nah, itu yang ditugaskan minggu lalu. Ya, level 1 sampai level 6. Nah, lalu yang dikumpulkan bentuknya seperti apa? Yang dikumpulkan adalah screenshot atau foto. Jadi kalau kita login, maka nanti akan ada warna hijau seperti ini. Yang di foto yang mana? Yang ada di layar kalian saat ini. Ya, urutan. Ini tandanya sudah mengerjakan nomor 1 atau level 1 sampai level 6, dan ini selesai semua. Ya, warnanya hijau. Nah, yang belum mengumpulkan masih ada kesempatan 1 minggu ya, 1 minggu. Silahkan menyelesaikan yang urutan ini. Mumpung belum ujian sekolah toh. Ya, ini dulu 1 sampai 6. Kemudian yang sudah, ya tugas minggu ini tambahannya adalah level 7 sampai 10. Ya, saya tidak menunjukkan caranya dulu. Nanti silakan mencoba. Ya, ini lebih menekankan pada perulangan. Tadi perulangan sudah kita pakai di bagian urutan tadi cukup banyak. Ya, nanti di bagian kedua yang loop ini itu akan lebih banyak menggunakan perulangan. Karena ini memang materinya khusus untuk perulangan. Ya, kalau yang tadi kan ini sebenarnya urutan. Tapi kita sudah mencoba menggunakan perulangan juga di bagian urutan ini untuk meringkas program. Ya, meringkas kode gitu ya, gampangnya meringkas kode yang digunakan.
Nah, di bagian loop ini nanti akan lebih sering menggunakan perulangan. Oke, Steven mau tanya, silahkan. Halo, Steven. Oh, ini tugas pertemuan berapa gitu ya. Yang loop ini nanti namanya adalah semester 2 pertemuan 7. Ya, yang loop semester 2 pertemuan 7 belum saya buatkan. Ya, belum saya buatkan tempatnya, nanti sebentar lagi saya buatkan sekalian. Kemudian nanti kamu bisa mengupload. Nah, kalau misalkan punya banyak waktu luang, ya, punya banyak waktu luang, terus tertarik dengan coding seperti ini, ya silakan dilanjutkan aja sampai ke bagian kegiatan juga boleh. Jadi ini yang saya minta untuk mengumpulkan adalah cuma nanti sampai berapa, gitu aja ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah lebih cepat, tidak masalah. Nah, harapan saya adalah karena nanti yang kelas 6 ini waktunya lebih singkat dibandingkan dengan kelas-kelas lain, ya kalian bisa mengeksplorasi sendiri, mencoba-coba sendiri tahap-tahap yang ada di kode.org khususnya. Ini ya, saya klik di kode, namun temukan kursus. Nah, saya harapannya nanti sebelum kamu lulus, kamu sudah menyelesaikan yang sebelah kanan ini, yang kursus kilat 2019. Ya, kan sekarang kita mulai awal semua dari sebelah kiri. Nah, saya pengennya nanti sebelum kalian lulus, yang sebelah kanan ini sudah selesai. Ya. Nah, kalau ada yang misalkan, wah ini terlalu mudah Pak, saya sudah selesai 5 hari lagi selesai misalkan. Nah, kamu bisa mencoba versi-versi yang lain. Cara merubah versinya bagaimana? Misalkan kita ambil yang tadi, Kilat Prereader 2019, ini saya klik lagi ya. Kemudian nanti di bagian atas kita perhatikan di sini ada tulisan versi. Ya, versi 2019 dalam kurung direkomendasikan. Nah, ini mungkin adalah versi yang paling mudah mungkin ya, direkomendasikan seperti ini. Nah, kita bisa mengganti versi ini menjadi versi yang lebih baru, misalkan 2021. Kita ganti ke 2021, otomatis Anda dalam versi yang lebih baru kursus ini. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kamu mau mencoba yang 2021 boleh ya. Nanti itu akan soalnya akan sedikit berbeda. Ya, misalkan kita coba ya. Tadi yang Ray, ini yang nomor 12 misalkan. Ya, oh ternyata ringnya sama. Mungkin masih ada yang berbeda yang lain lagi. Ya. Jadi di versi yang lain itu kemungkinan ada soal-soal yang lain. Contohnya ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Loh, spelling B-nya hilang. Nggak ada spelling B di sini. Kemudian loop-nya ada 6 sampai 9. Kalau tadi kan 7 sampai 10 ya. Kemudian event, nah ini cuma lebih singkat. Nah, kita bisa coba lagi di sini. Paling tidak kamu bisa mengulang atau merefresh yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya di versi 2019. Nah, kalau misalkan mau kembali lagi gimana? Ya ini tinggal diklik lagi. Kembali ke 2019. Maka nanti progresnya akan muncul kembali. Gitu ya. Jadi bisa berpindah-pindah ke manapun juga, versi yang manapun juga. Kalau kamu misalkan menemukan versi 2018 atau 2017 juga boleh dicoba. Gitu ya. Nah, terus setelah ini selesai, bisa lanjut ke yang tadi. Ke sini. Jadi yang aslinya sebenarnya kalau untuk kelas 6 itu harusnya sudah bisa menyelesaikan yang ini, kursus kilat 2019 yang sebelah kanan. Kalau ini harusnya adalah usia TK atau playgroup mungkin ya, TK sampai kelas 2. Makanya kalau kalian merasa ini gampang sekali Pak, ya memang karena ini levelnya adalah level kelas TK sampai kelas 2 SD. Kalian kelas 6 harusnya ya sudah melanjutkan ke sini. Itu ya. Oke.
Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Untuk proyek ini untuk PR silakan dikerjakan bebas ya, mau sampai berapapun boleh. Cuman nanti kalau ada waktu pengumpulan batasnya sampai level 10 ya, berarti kamu kumpulkan yang level tersebut. Ya, kamu screenshot di bagian level yang diminta dari tugas. Sudah selesai minggu lalu, mau dikumpulkan minggu depan boleh, tinggal langsung di screenshot saja. Jadi tidak membebani belajar kalian yang lain. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Oke, sepertinya nggak ada. Ya, berarti Zoom-nya saya akhiri sampai di sini. Sudah hampir 1 jam ya, kurang 5 menit lagi. Nah, jangan lupa diselesaikan tugas yang minggu kemarin. Saya lihat beberapa yang ada di sini belum mengumpulkan. Cuman ya, ada juga yang sudah mengumpulkan. Nanti silakan dibuat dulu 1 sampai 6. Kalau sudah selesai, bisa lanjut 7 sampai 10. Ya. Nah, kemudian ini sudah PTM terus, berarti harapannya nanti semakin lama jamnya akan ditambah sehingga bisa kembali normal lagi seperti dahulu, ya, kembali sekolah seperti dahulu walaupun mungkin cuma tinggal beberapa bulan, semoga semakin membaik. Kelas 6 ini mungkin tinggal bulan April dan bulan Mei, paling lambat nanti sampai Juni awal. Ya, saya lihat kemarin sudah ada beberapa siswa yang membutuhkan surat keterangan untuk mendaftar ke SMP-nya. Gitu ya. Nah, sebentar lagi ada kelulusan, ada perpisahan dengan teman-teman yang lain. Harapannya tetap semua sehat sampai lulus. Ya, kalau bisa setelah lulus juga tetap sehat. Gitu ya, jangan ada yang sampai sakit. Karena ujian-ujian masih menanti di depan kalian sebentar lagi akan muncul beberapa set ujian gitu ya. Harapannya bisa selesaikan dengan baik dan bisa lulus semuanya. Oke, saya akhiri. Selamat sore, tetap jaga kesehatan, prokes jangan kendor. Oke.